Dengan hukum sakin, walaupun hadir atau hadir, baik? Sunan jadi? Hadir. Muhammad Fauzan Yomani? Hadir. Fitrotul Hasanah? Hadir. Dina Sulesti? Hadir. Ratu Najwa? Kalau Mami Diani? Kalau Yomo juga? Kalau Hamizah ini belum Hamizah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman semua rapikan dulu dulu ya. Oke, silakan dirapikan tempat duduknya. Oke, teman-teman masih semangat belajar nggak? Masih semangat belajar? Masih semangat. Oke, Ibu ada ice breaking ya. Oke, jadi pada lagunya itu kalau mau suka tadi tepuk tangan, tahu teman-teman? Tahu. Tapi ini bahasa Arab. Oke, jadi nanti Ibu bilang lawan tasari min sofi tiada, gitu ya? Oke, 1, 2, 3. Lawan tasari min sofi tiada. 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 Oke, udah semangat belum? Belum. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Sekarang musim dilat. Musim dilat itu di bumi ya. Oke. Lawan tasari min musil dilat. Lawan tasari min musil dilat. Lawan tasari min walaupun sebelum lawan tasari min musil dilat. Oke, udah semangat ya? Oke. Mudah-mudahan dengan hasil tadi teman-teman makin semangat ya dalam belajar, khususnya belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa istimewa. Mau nanya nih teman-teman, minggu kemarin kita belajar apa sih? Belajar Haji Fauzan, sebutin contoh mesin. Muhammadun. Ratu Najwa, sebutin kalimat dari contoh dari fi'il. Zahaba, Santi. Fitrotul Hasanah, sebutin contoh dari huruf. Baik, pasan tuh, betul semuanya. Oke, teman-teman masih ingat ya pelajaran kemarin yaitu kita belajar tentang pembagian kalimat yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar tentang apa? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, alangkah baiknya kita sama-sama tahu dulu ya pengertian dari maharat tarkib. Maharat tarkib adalah keterampilan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar dan bermakna sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kemudian soal khususnya dalam memahami struktur kalimat dan bagaimana kata-kata sering berhubungan. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengalami penjelasan guru, siswa diharapkan pertama mampu untuk mengidentifikasi isim mufrad beserta contohnya. Yang kedua, siswa mampu untuk mengidentifikasi isim musanna beserta contohnya.
Yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi isim jamak beserta contohnya. Mampu? Bisa dipahami ya? Pembahasan kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua isim musanna atau tasniah, dan yang terakhir ada isim jamak. Oke. Isim dari segi adanya atau jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim musanna, dan yang terakhir ada isim jamak. Mufrad itu apa? Kata tunggal. Kalau musanna atau tasniah kata ganda. Kalau jamak berarti kata majemuk. Ada isim mufrad. Kita masuk ke pengertiannya. Definisi isim mufrad. Huwal ismu ladzi yadullu ala wadil faqat min al-jinsi aw al-hayawani aw al-syai'i aw ayyi syai'in akhar. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan satu orang, satu hewan, satu benda atau satu hal lain. Coba baca ya. Lina boleh baca pengertiannya. Huwal ismu ladzi yadullu ala wahidin faqat min al-insani aw al-hayawani aw al-syai'i aw ayyi syai'in. Artinya isim adalah kata benda yang menunjukkan satu orang, satu hewan, satu benda, satu hal lain. Oke, asal dulu coba. Nah, untuk lebih memahami isim mufrad ini, maka kita bisa lihat contohnya ya. Oke, di sini ada apa nih? Gambarnya. Oke, kalau jamak kan ya. Baladun. Harta mufrad. Baladun. Mana baladun? Laki-laki. Artinya ada berapa di sini? Satu. Artinya satu orang anak laki-laki. Yang kedua, baitun. Kata mufrad, baitun. Apa makna baitun? Rumah. Atau sebuah rumah. Kitabun. Lebih fitrah. Mana ada? Waladun. Apa nama waladun? Seorang anak. Orang apa? Seorang laki-laki. Laki ya, sandi. Bukti ini satu papia. Mana ada? Baitun. Mana baitun? Rumah sama sebuah rumah. Kami surat jadi. Mana ada? Kitabun. Apa arti kitabun? Buku. Buku atau sebuah buku. atau satu buku. Ada buku. Oke. Contoh yang lain. Qalamun. Ada jemaah. Qalamun. Ada kata mufrad. Qalamun. Apa arti qalamun? Pulpen. Sebuah pulpen. Mu'allimatun. Kata mufrad. Mu'allimatun. Apa arti mu'allimatun? Seorang guru wanita. Oke, yang terakhir sayyaratun. Kata mufrad sayyaratun. Mobil. Sebuah mobil. Oke, ibu tanya ya, pada sebelumnya ya. Apa makna kitabun Fauzan? Buku atau sebuah buku. Bina. Apa makna itu? Itu sebuah rumah. Oke. Selanjutnya ada ketentuan isim mufrad ya. Yang pertama, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu orang, benda maupun hal. Jadi bisa benda, bisa juga hal yang lain. Bukan hanya kata benda gitu. Bisa orang, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, isim mufrad tidak mengandung tanda jamak atau musanna. Jelas ya, pasti mufrad ya mufrad itu. Tidak ada tanda jamak maupun musanna. Dan terakhir bentuknya tunggal, tidak ada tambahan alif atau wawu yang menunjukkan jamak atau musanna. Selanjutnya yang kedua ada isim musanna.
ismul ladzi yadullu ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alif aw ya'in wa nuni ala al-mufrad. Artinya? Isim musana adalah kata benda yang menunjukkan dua atau dua dengan tambahan alif, nun atau apa? Ya. Atau ya atau hurufnya. Oke, aksan teman. Oke, benar ya. Yang sebenarnya itu ada ini, atau sebenarnya ini bisa di alifin, wadumin, atau ya di wadumin, kalau mufradin. Oke, untuk lebih memahami isim atau aslinya, kita masuk ke contohnya lagi ya. Nah, qulna jama'atan waladani, bisa? Mana waladani? Dua anak laki. Selanjutnya, baitani. Ayo sama, baitani. Apa namanya baitani? Dua teman. Oke, kita beli. Mana kita beli? Dua buku. Qala jama'atan qalamani. Dua buku. Selanjutnya mu'allimatani. Qala jama'atan mu'allimatani. Terakhir sayyidatani. Mana sayyidatani? Dua. Ada yang tahu nggak ini bentuk mufradnya apa? Waladani. Ada yang tahu katakan? Apa? Walaupun maka kita apa yang menjadi lagi sana awalnya juga menggunakan alif dan nomor dari maka menjadi waladani. Oke, ini juga sama ya, kalau tinggal ditambah ini kayaknya sama apa bedanya? Kita baca asalnya apa? Kita. Oke. Ini juga sama ya. Kalau tadi asalnya kalamu tadi asalnya mufradnya ma'rifatun. Saya tadi asalnya saja Oke, ayo teman-teman tunjukkan ya di sini ketentuan isim musana. Yang pertama, isim musana adalah isim yang menunjukkan dua orang, benda atau hal. Sama seperti yang tadi ya. Kemudian yang kedua, isim musana ditambah dengan alif dan nun pada akhir kata untuk makhluk dan ya dan nun untuk mansub dan majrur. Kalau yang terakhir perubahan isimnya disebut tasbih. Jadi bisa disebut sana, bisa juga disebut tapi tandanya. Yang terakhir, teman-teman udah paham tentang isim sana? Ada yang mau ditanyain? Selanjutnya yang terakhir ada isim jamak, isim jamak. Coba tulis satu, baca pengertiannya. Wal ismul ladzi yadullu ala isnaini aw isnataini. Jama adalah kata benda yang berdua bisa dari seorang atau anak benda. Oke, aksan itu kan semuanya. Oke, betul ya. Kalau semua tadi yang orang tadi ini. Nah, di sini sama ya contohnya. Boleh jamakan Semua selanjutnya ada buyut.
Oke, lagi. Aklamun. Terjemahkan. Aklamun. Mana aklamun? 3, 2, mu'allimatun. Mu'allimatun. Apa mu'allimat? 3 ada. Guru perempuan ya, kalau lebih ya, misal lebih ya, harus 3. Maka lebih dari 2 itu jamak. Yang terakhir ya, mana saja. 3 mobil. Kata dua isim jamak yang pertama menunjukkan 3 atau lebih jamak. Yang kedua terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada jamak taksir, yang kedua ada jamak muzakkar salim, yang terakhir ada jamak muannas salim. Kalau jamak taksir itu perubahan bentuk akar kata ya. Contohnya kayak tadi dikubur, akhlakun. Kalau yang jamak muzakkar salim itu dia menambahkan wawu, nun atau ya dan nun di akhir kata. Dan yang terakhir jamak muannas salim itu kita menambahkan alif dan ta untuk alif ta mampu ya mampu dan alif ta paling kasar lagi untuk bentuk atau bentuk. Oke, sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda. Coba Hanif Fauzan. Jalan nomor 1 ya. Al-Kitabu jadi kata Al-Kitabu adalah rukun mufrad, A isim mufrad, B isim musanna, C isim jamak. Ajib? Jawabannya apa? Isim? Isim mufrad kenapa misalnya? Apa maksudnya? Alasannya? Mana? Gak ada ini kan? Iya, Iya, karena nggak ada kata jamak dan tulisan. Nah, sebentar. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, yang kedua, Ahyadi, Ajib, soal. Apa? Kalau ada ini dengan jelasan kata yang digaris bawahi masuk ke dalam kelompok. Awaladani apa? A, B, C. Isim sana. Isim? Sana. Lagi? Lagi, Asyanda, tepuk tangan. Yang terakhir, Abdullah bin Mujtahiduna, kata yang digaris bawahi termasuk ke dalam tidak. C, isim jamak. Alasannya? Alasannya dari dua siswa. Itu cara artinya ya. Kalau cara artinya nih, artinya bukan artinya pada artinya. Pada tidak. Tanda-tandanya ada isim jamak. Jamak apa? Jamak jamak. Taksir. Tepuk tangan. Oke, untuk berikutnya ini kasih tugas ya buat anak-anak semua. Ini coba dikumpulin. Tugasnya adalah masing-masing mencari contoh dari isim mufrad, musanna dan jamak. Masing-masing 5 contoh ya. Oke, jangan lupa pelajaran kita di murojaah lagi ya, ulang lagi di rumah. Oke, naktafi bihadza, syukran, alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!